Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan dan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkah hidayah, taufik, inayahnya, nikmatnya, rahmatnya yang selalu Allah curahkan kepada kita. Mudah-mudahan ini merupakan jalan kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Seharusnya subuh ini disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zauki, ada si WA, jadi minta geser satu yang akan datang. Memang perhitungan sidin itu awal puasa hari Sabtu, tergeser sidin. Jadi hari ini sidin tugas di masjid di Banjarmasin ya. Hendak pakai subuh ini saya malah banyak orang libur juga. Dia sampai jam 7 kalau lah. Pokoknya kalau dari istirahat kita ambil ya. Harusnya kalau dayanya nyambung gisan. Terus saja dulu terus. Kalau kita sambung lagi kan kalau daya lah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita diberi kesempatan lagi untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat fardu, salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita sambung nanti puasa di siang hari. Karena amaliyah yang dianjurkan bulan puasa ini cuma 2 hadis yang menerangkan barang siapa yang mendirikan man shoma Ramadan, man shoma itu siapa yang puasa, berarti siang. Hadis yang lain mengatakan man qoma, barang siapa yang mendirikan. Arti mendirikan itu berarti malam. Berarti gabungan itu siang lawan malam. Siang kita puasa, malam kita suruh beribadah. Apabila kita siang itu sudah melaksanakan puasa semampu kita, kemudian malamnya kita menggawi yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu salat tarawih, insyaallah orang itu sudah diampuni dosanya. Walaupun kadang sekuat orang-orang yang pilihan untuk melaksanakan ibadah. Yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu kurang lebih 40 tahun dari sembahyang Isya sampai ke subuh itu karena pernah batal wudunya. 40 tahun. Artinya sini mulai Isya sampai ke subuh karena pernah wudu, cuma wudu Isya sampai wudu subuh selama 40 tahun. Wajar aja sini sebagai orang pilihan. Ada satu riwayat mengatakan salah satu wali Allah Subhanahu wa taala itu kurang lebih 90 tahun kada batal wudu Isya di bawah sembahyang subuh. Ini luar biasa lagi nih orang pilihan, kan? Pilihan lagi. Kada batal wudunya, artinya sini melaksanakan sembahyang atau yang disunahkan malam, atau membaca Al-Quran, atau mengaji, atau salat. Nah, ada satu riwayat mengatakan ketika saat itu, ketika di majlis taklim beliau itu menyampaikan, hari ini muruk kada benar hendak hujan sudah dipastikan hendak hujan. Karena bahari itu ada pawangnya. Kalau hari ini ada pawang hujan. Kalau lah di komplek kita aja ada pawang hujan. Dukun dia dukun. Pawang itu dukun. Kalau lah hujan dia ada-adanya. Kalau lah yang orang wali wajar-wajar aja. Kalau lah karamat orang. Ternyata
ketika jamaah ini hadir hendak melaksanakan pengajian, nyata sudah nyumbang bukaan bertah karena hujan enak banget. Nah, riwayat mengisahkan itu dipandang sidin, dicamani awan tersebut, ditangani sidin, bergeser. Akhirnya hari jadi hujan. Wajar sidin seorang wali Allah. Yang mana? Memang amaliyahnya sesuai dia Pak. Ya Allah, kalau kita menggawin gitu ada sanggup. Ulun pernah mencobai, ulun baca, oh ini bacaannya, ulun kawin. Ya Allah, kalau orang mau jadi wali. Jadi berangkat dari Banjarmasin jam 3 subuh pakai kendaraan Al-Azim. Semua berangkat. Sampai di Kandangan pas sembahyang subuh. Hari muruk. Aduh, kayak ngetenang gitu lah. Pak dulu ini hujanan di jalan ulun cangi awan nih. Oh bergeser kan. Bergeser ya. Kenapa jadi bergeser itu angin? Bergeser emang. Ada hujan. Kada jadi hujan. Bagai juga daraan. Wah, hujan anggan-anggan turunan. Wah, itu lagi kada jadi. Parah ya Allah, basah juga tangannya. Nah itu cocoknya itu karomah yang diberikan Allah kepada kekasih-kekasihnya. Kita menyambung hadis kemarin belum habis, ada 5 ya. Yang pertama, ulun ingatkan kembali keutamaan orang yang menuntut ilmu di majelis taklim di waktu bulan Ramadan, nilai ibadah diganti Allah 1 langkah 1 tahun nilainya. Yang kedua, siapa yang mengakalkan mudawamah melaksanakan salat berjamaah, kata Rasulullah, orang itu diganjar setiap rakaatnya diberikan kota di surganya Allah. Yang ketiga, siapa yang anaknya berbakti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, kata Rasulullah, annaka kafilun bil jannah, orang itu nanti besertaku di dalam surga. Yang keempat adalah barang siapa di antara perempuan yang berbakti kepada suaminya, perempuan itu akan diberikan nilai pahala sama seperti Asyah dan Maryam di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat mengatakan ada seorang perempuan, apakah dikatakan orang ini, perempuan ini bakti dengan suami atau tidak? Di zaman Rasulullah SAW ada riwayat mengatakan si perempuan ini sangat berbakti kepada suaminya, taat apa ucapan suaminya. Selama ucapan suami dan perintah suami itu tidak melarang, tidak melanggar aturan agama, wajib dipatuhi. Tapi kalau hanya melanggar agama, boleh kita menolak. Yang boleh menolak. Nah, riwayat itu menceritakan pada saat itu ibu dari istrinya itu dalam keadaan sakit parah dari, lalu diutuslah tetangganya untuk mengabarkan pada yakan bulan bin bulan itu bahwasanya mamanya sakit keras. Lalu dihabari dia bahasa Cil, tuh mama pian tuh garing, kenapa ada tamu kau pian tak kasih? Apa jawaban istrinya yang perempuan tadi? Maaf, aku belum dapat izin dari suami karena anak laki masih begawi, belum datang. Bulitlah utusan tersebut. Hari yang kedua datang lagi. Cil, tak kasih pian bumi. Mama pian itu sudah sangat diharap lagi sudah. Sangat diharapkan lagi sudah kan? Artinya sudah hampir 50-50. Apa jawaban istri tersebut? Maaf, suamiku belum datang lagi begawi. Hari yang ketiga datang lagi utusan tersebut. Cil, lah kasih bulitna. Mama pian tuna meninggal sudah, datangi barang, hilangi. Kira-kira kalau pian begini tidak ada sekolah, melacong tuh bang bukan? Ya Allah, ada urusan tuh bang ya Allah, bukan tuh bang. Akhirnya apa? Apa jawabannya? Maaf, suamiku belum datang lagi, belum ada izin dari suami. Nah,
Ternyata putusannya sangka ya Allah, 3 kali mengambil dari kampungan gua. Apa aja? Binian apa aja ini macam-macam aja. Terus sampai kan bagus ya Allah. Akhirnya peristiwa itu diceritakan disampaikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ini ada seorang bulan nih kejadian seperti ini. Kayak apa menurut dia? Apa kata Rasulullah? Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi mengatakan alhamdulillah. Tahajud dari urusannya kenapa sampai itu Nabi mengucapkan, ketahui wahai bulan, istri dari suami orang itu karena dia berbakti kepada suaminya, taat kepada suaminya, ibunya yang meninggal dunia itu sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Karena taatnya anak kepada suaminya. Nah, itu satu riwayat mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan ya Allah, kita nang istri berkatan ya Allah menjadi taat, patuh kawan laki. Amin. Allahumma amin. Karena luar biasa nih ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kali minta ampun kamu ya Allah. Kadang perlu minta ampun, mudahan maaf ya diampuni ini. Kalau saya jalannya ada yang lebih mudah, cukup biar sebagai istri minta ampun kawan suami, taat patuh kawan suami. Ya suami jangan kalau saya digawi ya Allah, kalau sahib. Ini nangalinya biar luar biasa. Kalau nang bini ini punya karir. Yang karir ini tengali sedikit berat biar mengatasi kan. Allah, apalagi tugas pangkat tinggi nang bini, iya sudah. Yang Allah, nang bini tinggi pangkatnya pada nang laki. Nah ini tengali sedikit. Ya Allah, tapi mulainya bininya insya Allah berilmu aja, insya Allah paham. Ya Allah, tapi kebanyakan seperti itu karena mau dibimbing. Yang Allah dibina, dibawa untuk baik untuk oleh suaminya. Banyak seperti itu. Sama orang yang kurang banyak ilmu, nang bininya tuh pintar, nang laki itu tak ngalih dan doai. Jujur ngalih juga. Kasarnya lagi, nang bini ini bekal pesantren, nang laki di pesantren, bawain dia, ngalih dia. Tak ngalih, nah kayak itu juga bagus nang bini ke sekolah aja. Kadang juga bang ya Allah. Ya Allah, apabila ada pesantren kali juga saya ingat karena kawannya Allah. Tapi sedikit banyaknya, kalau dia bekas mondok, belajar agama dan sebagainya, contohnya kan sadar sendiri seperti itu. Nah, yang kelima ini hadis Rasulullah SAW mengatakan adalah wa man qadha hajata akhihi muslimin fi Ramadan qala Allah Ta'ala lahu alfa hajati yaumil qiyamah. Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya yang muslim pada bulan suci Ramadan, niscaya Allah akan menunaikan hajatnya 1000 hajat pada hari kiamat. Nah, ini luar biasa. Yang kelima ini berhubungan dengan orang lain. Yang mana? Hadatsana Abdullah Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati ahi kana Allah bi hajatihi wa man farraja al-muslimin kurbatan faradallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah wa man satara musliman satara Allah yaumil qiyamah akhrajul Bukhari. Artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim saudara terhadap sesama muslim, tidak menganiayanya, tidak menyakitinya, dan tidak akan dibiarkan dianiaya orang lain. Artinya melihat orang dianiaya, keluarga, tetangga disakiti orang, kita ada terima. Nah itu salah satunya. Dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesusahannya seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim, maka Allah akan menutupi di hari kiamat. Nah, ini kewajiban sebagai tetangga kita. Alangkah ruginya orang tersebut melaksanakan ibadah jauh-jauh, ternyata tetangganya sakit. Ya Allah, karena beban orang yang memiliki kelebihan harta ini sangat berat dibanding orang yang tidak memiliki harta.
Ya Allah, beratnya Allah. Jadi sebelum kita berangkat itu kita lihat dulu kiri kanan, harus dibantu kiri kanan dulu baru kita tinggalkan. Ya Allah, karena penyebab kita disiksa itu bisa dengan sebab tetangga. Nah susahnya itu hidup berdampingan. Ya Allah, bahalat dengan satu dinding dengan tetangga. Ini tang hari sedikit. Ya Allah, mana berapa ya rapat rumah ya Allah. Nang sebelah sakit gigi, ya Allah. Nang saya ikut, saya sebelah pulang demam, ya Allah. Nang saya ikut beranak halus, nang saya ikut bujangan, nang bujangan ini masya Allah, ya Allah. Teh bunyinya nyaring, ya Allah. Gedagungan, ya Allah. Lalu dijelasin. Jadi dia kisahnya tuh kan hari sedikit tuh, ya Allah. Hendak ditagur kalau tersinggung, ya Allah. Hendak dipadahi dengan biliknya. Ya Allah, bujur aja Pak, ya Allah, rumahku ujarnya, ya Allah, listrik aku juga bayari. Nah, tapi suaranya itu nak sebelah, ya Allah, mengganggu tetangga ada hanya malam dari juga malam, misalnya siang ada guling kan terganggu nih, ya Allah, itu tengahi sedikit tuh, ya Allah. Nah jadi kita menunaikan hajat sesama muslim. Apabila hajat itu baik, maka hajat kita akan dikabulkan Allah 1000 hajat di surga di hari kiamat nanti. Ya Allah, makanya jangan ragu, ya Allah, jangan diragukan. Ada satu riwayat menceritakan baru-baru saja terjadi. Salah satu ulama dari Maroko, dari Timur Tengah, beliau bermimpi atau ditemui dengan Rasulullah SAW. Malam pertama bermimpi dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, "Hai Fulan, datangi yang namanya itu si Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, datangi." Bingung, ulama, tokoh ulama besarnya. Malam yang kedua bermimpi mimpi pulang datangi Nabi, ujar Nabi, datangi si Fulan bin Fulan, kabarkan kawannya itu orang itu adalah ahli surga. Nabi yang menjamin. Madam, ulama tadi madam. Malam yang ketiga mimpi lagi ditemui oleh Rasulullah SAW. Wahai si tamu itu datanginya, habarkan kawannya si Fulan bin Fulan itu orang itu adalah penduduknya surganya. 3 kali mimpi bertemu kawan Rasulullah SAW. Lalu si ulama besar tersebut berniat anak melaksanakan umrah karena dari Maroko kan jauh, mengumpulkan harta, dikumpulkan duit, akhirnya berangkat melaksanakan umrah. Berangkat sampai ke Masjidil Haram, ya Allah, untuk melaksanakan umrah, lalu dicarinya ke kawan-kawannya, tokoh-tokoh besar yang di Makkah itu dicarinya, takutnya, tolong Pak carikan si Fulan bin Fulan, katanya sini. Cari, karena takut kan sini kada tahu di wilayah Makkah itu kan kada tahu, jadi menakuni kekawanan yang ada di Makkah. Lalu ada kawan mengatakan, kenapa mencari si Fulan bin Fulan itu kenapa dicari? Kenapa? Pokoknya cari sudah, apa pertama? Cari. Lalu ke kawannya mengatakan, aduh susah ketemu tuh, aduh susah. Kenapa? Nami orang itu. Kalau ulang kali ini hanya ketemu kan orang itu berarti orang itu ada keistimewaan, ada kelebihan. Ya Allah. Akhirnya apa? Lalu diumumkan, dicari. Di orang itu ada di daerah pinggiran di kota Madinah. Jauh dicari itu. Makkah Madinah itu jauh. Ya Allah, karena kesini gagambut Pak. 6 jam 500 pal, kurang lebih 500, jauh. Pada zaman nih. Ada unta kira-kira berapa bulan ini sampai? Sebulan ini sampai, ya Allah. Makkah Madinah kejauhan, ya Allah. 6 jam tembus dari Makkah Madinah 500 pal, kurang lebih 500-500 pal.
laju bisnya. Yang mana bebeban guring sampai yang mana untuk haji dan umrah mungkin melihat Allah lihati yang drivernya di bawah itu orang punya jagas, masya Allah, ada memang 100 sudah lihat tuh, aduh, kalau pecah banyak matian ulang, orang lagi benar, gue congol kemarin bisa pacul malah yang saking lajunya yang membawa sampai 200 lebih punya jagas, kalau bayangkannya. Juga benar, memang rintangannya rada yang kita di sini jalan bersampok rada itu sejalur jadinya jarang terjadi kecelakaan tuh. Jangan kalau kita di sini banyak buat amang, karena lampu amangnya. Ya kalau tahu sudah mobilnya anak belok sudah kasihnya amang, itu buat amang tuh. Jangan nyata di sini mobil ini parah sudah kan. 1 kilometer sudah begat apa? Aknya barangnya ada terusan itu benamang tuh, janganlah kalau nggak aja, benamang kalau nggak aja lah, buat kalteng itu masalah buat nama kendaraan itu baru ada tertib benar, jangan teman dingmu buat kita di sini, janganlah. Di sana masalah udah pernah ke Palangkaraya itu kan masalah, tahu aja mobil ini parah tuh, kalau ada masuk tuh, tapi lihat muka pulang. Harusnya supirnya tak kelipik, ya Allah tak lanjut, ya Allah. Ternyata apa? Dicari dapat batamuan, ulama tadi itu sudah bertakun. Ditakuni, bujur kamaran biasa ini, bujur. Kenapa? Gara mencari sini dulu. Aku nak mengabarkan kamu, biar apa? Aku ini bermimpi 3 malam berturut-turut. Mimpinya sama, Nabi menemui biar untuk mengabarkan kisahnya. Ujar ulama tadi, tahulah mimpinya. Nabi mengabarkan pian ini adalah orang yang dijamin penduduknya surganya. Saudara, ada harapan. Ya Allah. Oh, tidak ada harapan. Masa kada mungkin biar nyata urusnya. Ternyata Allah jawab. Wallahi demi Allah, Allah ini jauh dari Maroko datang melaksanakan umrah, masa ada mungkin udah berdusta. Ada mungkin udah berdusta. Allah ini mau menyampaikan mimpi Allah ini kan. Lalu apa? Si orang yang bahasa kitanya bunga ada miskin benar orangnya. Ya ada kekurangan lah bahasa kita, memang ada kekurangan orangnya. Ujar nang ulama tadi, sangkaku orangnya bungas, alim, ketularan. Ternyata ke Masjidil Haram ini jarang. Sembahyang Masjidil Haram ini jarang. Bingung juga kenapa dapat kelebihannya itu lah. Sampai dapat dimimpi oleh Rasulullah SAW. Ujarnya si pemuda tadi, seorang muslim tadi, dia tidak salah, dia salah. Lain kalau orangnya ada di nyilam situ nah. Pada masjid rumahnya situ nah ianya dia lama ya. Jadi kada biar tukang sudah sesuai dengan mimpi biar sudah. Lalu si pemuda seorang miskin itu gici kepala, terduduk menangis. Hendak didustakan ya orang alim besar namadahi yang Allah tokoh ulama besar di Maroko yang madahi. Akhirnya apa? Ujar si orang itu, sudah, ya mandi, baju dicari akan yang bagus, dan kita akan ke Masjidil Haram, lalu dibawa ke Masjidil Haram. Nah di tengah jalan itu ditakuni, ditanya, si bulan bin bulan, apa gerang keistimewaan piannya? Dan pian gawinya apa? Itu yang kita tiru lah, apa gerang? Sampai si aku ini termimpi kan Rasulullah menyuruh menang pian untuk menyampaikan kabar gembira ini. Nah,
Akhirnya apa? Amalannya apa? Apakah sembahyang 1000 rakaat kan? Apakah salawat ke 1000 rakaat? Yang mana? Ketahui wahai ulama, wahai syekh, ulun ini terus terang saja sembahyang ke Masjidil Haram jarang benar. Jarang ke masjid. Ujar si orang alim tadi, ujar saya tadi, apa gerak amalia? Lalu dikisahkannya. Ketahui wahai ulama besar, bahwasanya di samping rumahku itu ada janda banakan sudah lanjut usia. Janda orang laki-laki, laki mati bini duda. Apabila kuitan laki meninggal, yatim anaknya. Apabila mamanya meninggal, yatim piatu berarti lah. Kalau mama abahnya meninggal, yatim piatu. Ya Allah. Tapi gak ada harapan ini anak dari anak piatu jarang. Ya Allah, mati bini, pancet nama laki mencari. Ya Allah, haji sawinan. Nah masih ada jadi tawari pun. Ya Allah, jadi sarwani kedua ni aku je. Kedua ni bukan ada wani. Belum disuruh lagi. Istilahnya sudah aja bang disuruh datang pada wani. Kenapa sini bujur-bujur ya Allah cinta sini. So apa hidup semati itu kenapa dilarasi ya Allah. Sadang ya kali seharusnya kawan memanasi. Ya Allah inilah ini nah di mana sih? Ya Allah. Ya kita di mana sih bisa tahan ya Allah. Jadi di mana sih tahan benar ya Allah. Ada yang surung sudah. Nah, ya Allah menyerah sudah ada ya Israel. Akhirnya apa? Lalu dikisahkan di samping rumahku itu ada seorang janda tua banakan, lakinya ada lagi, ada single lagi. Wahai syekh, tahulah ulun ni begawi, jadi sibuk begawi karena kau kada tepinya jarang kamu dilarang jarang. Ketahui bahwasanya ulun begawi ini gaji ulun itu ulun bagi dua, separuhnya sagan keluarga, sagan anak bini ulun di rumah, separuhnya sagan janda yang dihiga rumah. Cocok aja kalau lah. Sampai wahimi, sampai sini dibawa ke Haram. Jauh syekh tadi cocok aja bang ya Allah. Bawa kosi janda nang tiga rumah. Tapi Tuhan jandanya. Kalau nyanom dan jurusan ya Allah ada tujuan berarti ya Allah. Nah makanya kita bertetangga ini, masya Allah ya Allah, nang jadi marah kiri kanan tuh banyak sebabnya biar macam-macam biar. Nang sebelah ni kudu begaduhan burung misalnya lah burung ya Allah lah nang dihiga ni kada diisi apa-apa suara burung ni bisa mulai sarik orang di rumah ni ya Allah siap malam kuliah terus ya kelihatan kada jadi kada kau kuling ya Allah ada juga nang kayak begitu higa kucing banyak dihiga misalnya nang sebelah ada bisa dijual sarik tetangganya kenapa kucingnya sabak kesana ke sini ya Allah, karena di Tarbana kucingnya ada mau bihira di rumah orang, bihira di rumah orang kalus. Di Tarbana itu menahu ya Allah, kayak bangga bihira di rumah orang ada bersih. Ya Allah, mau orang dibersih orang, jadi kucingnya ada bihira di rumahnya. Ya Allah, rumahnya orang bersih. Ya Allah, kadang-kadang seperti itu ya Allah. Nang saya kudu juga tanaman, ya kalau kambang banyak, ya Allah ini gini, kudu juga binatang kambing misalnya. Allah kan jadi kecewa orang anak kampung nih. Ya Allah kenapa kambingnya ada diikat? Ya Allah melalar, mencari itu bisa menyebabkan tetangga ini marah. Ya Allah, karena lingkungan kita ini bermacam-macam ragamnya. Ya Allah, kalau ini hidup seorang tenang sedikit ya Allah. Ada masalah anaknya kayak apa kayak apa. Jadi kalau ada tetangga ini kita berhati-hati ya Allah. Ada yang paham, ada yang kada paham. Nang kada paham ningali ya Allah. Nang diga begaduhan ayam nang diga ada. Ini kita ada nih disinggung namanya. Ya Allah ada disinggung gara ayam aja. Tak saya yang kembali ya Allah.
Padahal ini apa bilang balik antar sini ya Allah kirim makan sini itu wajar-wajar aja ya Allah seperti itu. Artinya jangan sampai kita menyakiti tetangga kiri kanan. Harus paham kita ya Allah kondisi tetangga itu kayak apa. Nah ternyata si ulama tersebut dibawanya seorang dari orang miskin dari ke masjid, dia bawa ke masjid. Ketika sembahyang maghrib kejadian itu, umpatnya sembahyang, masya Allah, si bulan tadi nangis tadi mendengarkan bacaan imam tadi menangis, rakaat pertama menangis, rakaat kedua menangis, rakaat ketiga menangis, sampai Kang Syekh tadi mendengar umpat menangis, terharunya luar biasa. Sampai sujud terakhir, kurang sampai salam seberataan. Si orang miskin tadi ada si bangunan lagi. Dilihat di sini, masya Allah. Dilihat bergerak lagi. Ternyata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah kalau kita tiru ini amaliyahnya, amalan sidik itu masya Allah senantiasa membantu tetangga kiri kanan yang ada mampu. Lainnya mampu aja ya karena perlu kan apa ini di antara tetangga kita ada yang miskin yang kita datangi, kita bantunya yang tumbuhan tanam biasanya mangga itu kita tanam di pahalatan ya itu bisa jadi masalah tuh yang itu tuh jadi masalah karena sedahannya menyebelah pada orang sebelahnya pada seorang daunnya guguran udah orang namanya kuir ya Allah, kemudian sebelahnya pulang karena pada orang juga kiri kanan, angganya rimbun banget. Ya Allah, kira-kira buahnya tuh halal atau tidak? Halal kan? Karena menyebelah. Jadi kalau yang tanaman itu menyebelah ke tetangga, ada buahnya, gugur dan diputinya halal yang biasa. Tapi kalau bini menyebelah halal. Jadi sebenarnya bini menyebelah halal. Alangkah gembiranya kita Israelina jauh datang begawi melihat anak kita masya Allah, tetangga kita yang memelihara, menggaduh, ya Allah mengawani, diasuhnya anak kita. Kira-kira Israelina sehari kada anak dia itu nabi yang begawi datang ke rumah melihat anak dia itu diimpuakan kan biasanya tetangga namanya impuakan. Namanya orang diimumkan karena tetangga peduli. Jadi kalau misalnya dia tuh lagi begawi, mbak datang ke rumah, ternyata bini dia gak asuh di tetangga ya kan? Iya, kira-kira kan senang lagi sebenarnya. Ini banget yang lolanya anak masih penting yang lola diasuh, yang lola disayangi, masya Allah. Karena anak senang pada menangis di hati, masya Allah. Tetangga kiri, masya Allah peduli benar kalau anak kita, masya Allah. Oke, ini datang meramut kamu, masaknya ya Allah. Kalau gini kayak sudah laki orang, iya sudah. Kalau kamu kayak gitu, Allah. Hadis yang terakhir untuk sampaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqal muslim ala muslimin sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallah fasabbihhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Ini hadis yang menerangkan hak sesama muslim itu ada 6 perkara. Yang pertama, jika Anda bertemu dengannya, maka ucapkan salam atasnya. Pertemuan kawanan yang Allah dikenal assalamualaikum, assalamualaikum. Sunat hukumnya. Kalau biasanya kita kata-kata biasanya assalamualaikum Pak. Terbiasa pertemuan di pasar assalamualaikum, waalaikumsalam. Doa ya Pak, doa. Yang kedua, hak sesama muslim itu adalah jika dia mengundang Anda, maka penuhilah undangannya. Sarwan, sarwan siapa kan nama sarwan datangi? Kemana sarwannya? Kalau sudah, kalau pernah aku sudah.
Apa dah? Orderan aja. Memilih benar sama di situ kayak apa? Ya mana? Nah kita pandang itu sama makanannya di mana aja? Berapa haji itu ya? Ayo, terus maksudnya rugi kan udah. Nah kalian saat ini datang. Ayo, nggak apa ya biar. Kenapa? Jadi makannya nyaman-nyaman. Jangan ada mayo parut makan. Jangan makanan tak keluar. Makanan tak keluar. Ini di dalam ada itu makanan lu di luar ya Allah, di luar parut perbedaan. Nah, jangan memilih kita sahaja mengaruhi ya Allah, siapa kita datangi. Nah, kenapa? Ganjarannya luar biasa ya. 1000 hajat kita di hari kiamat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah jika dia meminta nasihat kepada Anda, maka berilah nasihat kepadanya. Artinya ada tukar pendapat, karena siapa kayak apa aku nih, ini kayaknya bisa kayak apa, boleh kita tukar pendapat, bahasanya curhat kan, boleh ya, yang mana? Aku di sarawannya kayak mana? Bini kalau dari yang benar. Supaya sini sadar, aku udah sadar ya. Ini terlanjur ya udah sini, asli yang ada yang kalau masuk nonton kayak itu kan, karena mewanti-wanti sini nih, karena luar biasa sini nih, belakang kiri kanan ini banyak mahabui gitu kan. Nah ada itu kan, banyak mahabui ya karena mahabui ya, kalau mau unjuki. Ulut kamar habar, kasih biar apa lagi dadak, kan sampai makai itu. Orang di sini sabar luar biasa. Jangan dikoyak-koyak aja kasihan sih. Jadi kita curhat itu boleh ya, kalau tapi nambah. Ujian namun di saroni kayak apa bini ini nagari mana? Ada kira-kira tentang kau makan. Wah nah, aku ada tahu nah. Bini dari apa? Misalnya stroke, misalnya di saroni. Oh jadi aku ada pengalaman. Gue urut ke sana misalnya. Nah itu boleh-boleh aja yang mana. Kira-kira ada yang di PAL 21 yang mana namanya Ibu Nana urut itu bukan stroke juga bukan di situ. Aku nanti di urut akan ke situ. Yang mana? Alhamdulillah yang tua urut nomor 2 tuh karena semalam situ belum bawa ke situ. Karena kalau dibawa kan, jadi orang yang nonton urut ambil. Yang mana? Bisa dikit di sana lah. Kalau Paulana ada disinggung kalau belum curhatnya mana. Nah, entah pas anak masukkan kendaraan, kayaknya rokok itu lah kesandar di Jalawak. Nah, kalau lagi mau ngitar kendaraan ini karena stroke. Nah, ulun ambili sini pagi mulai bahasa subuh ulun ambili jam 7 burut sampai isya burutnya. Semalam kan, para sahaja habis lah. Tapi aku bila juhur sembahyang sih dia. Kena asar kena sembahyang sendirinya. Sampai jam 9 orang antar balik sini. Dia kena 2 hari ambil lagi dia. Nah 2 hari kemudian orang ambil lagi. Nah orang ambil urut dari tengah hari sampai maghrib. Makan itu urut. Seminggu ada perubahan. Alhamdulillah kau berjalan. Kau berjalan punya sarannya. Ibu anak kiri tahu ya lah. Al 21. Nah, kemudian sebulan kemudian neneknya pulang karena mbah bulik sembahyang subuh. Ya Allah turun, nak sampai ke rumah karena kawan ketiga mau bagi jalan. Sampai rumahnya apa? Untung kawan yang menangkap. Nah, lalu ditangkap dibawa ke rumah. Nah itu lebih parah lagi. Kenapa jadi parah? Karena sadar. Karena sudah beliuran, untungnya beliuran, hidung ini keluar banyu, telinga keluar cairan sudah. Ini salah dari harapan sudah ya Allah. Kalau di pondok dipanggil suruh bulik, tak kasih mama. Nih, kenapa kesana? Tak kasih bulik cepat turun aja datang bulik pulang. Lihatin Masya Allah. Mana orang karena itu karena Allah dirabahkan harus didudukakan Allah.
melihat bambalingan di tengah ruangan, masya Allah, untuk meliuran, ulun tarik, ulun duriakan, ulun duduhakan di dinding. Kalau kupaya di kia wadah hiran lagi, dijabai awak batis di dinding sudah. Nah ini sadar ini umur aja lagi, masya Allah. Kejadian itu pas Jumat pulang, biasanya subuh Jumat. Mbak tengah hari anak dibawa ke rumah sakit, lihat anak saya kan besar gitu, tunggu dia di rumah. Nah dulu ini sangat tidak harapkan tadi sudah ini. Nah akhirnya apa, masya Allah, Allah berkehendak lain. Coba kamu ulun ikhtiar pulang, maghrib ulun ambil sini, ulun teleponnya, alhamdulillah kalau sini datang si malam 7 urut, Mbak urut itu alhamdulillah asalnya dingin, berarti sih hangat. Nah jadinya ada perkembangan. Besok subuh ulun ambil pulang. Nah diurut pulang, urut seharian, mulai subuh sampai anak maghrib. Kelapahan sih, tapi zuhur sembahyang, makanan ini kita tukarakan aja, makan dulu sini, istirahat setelah beberapa jam. Masih urut sambil berkandir aja, masalah. Alhamdulillah, nang di luar medis dinyatakan sudahnya, misalkan ada harapan sudah. Karena untuk meliuran sudah nabuk, di hidungnya keluar cairan, di telinganya keluar cairan sudah kena kepala. Alhamdulillah, imbah urut sehari itu mata sidin kau digerakkan. Nah kau bicara belum panggil marah sidin menyahuti, dulunya ada perkembangan. Nah salat 2 kali mulut, alhamdulillah kawan berkelanjutan. Nah, itu kejadian berapa tahun tuh? Orang lebih 5 tahun kawan sidin kena. Nanti ada solusinya. Jadi boleh saja. Yang mana kita curhatkan kawan, yang mana yang Allah daerah hari itu di Sarawak ada orang buang toksik, yang Allah bagus kita ke situ, yang Allah syarifah, yang Allah nanti syarifah bisa membuang toksik di awak kita tanpa melukai awak kita. Nah, itu racun-racun yang awak kita ini bisa berakibat itu jadi penyakit kita, boleh kita buang. Yang keempat adalah jika dia bersih dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dengan yarhamukallah. Yang kelima, jika dia sakit maka jenguk, ilangi. Ya Allah, alhamdulillah minggu yang lalu kita berhilang kawan saudara kita yang Allah berhudin dalam badan sakit ke rumah sakit. Mudahan sidin sabar, keluarganya sabar, ya Allah cepat disembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah jika dia meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. 6 inilah hak sebagai muslim, yang mana jangan sampai kita kalian tunaikan. Mudah-mudahan segala amaliyah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, segala dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, kerabat kita, tetangga kita yang telah meninggal dunia, insyaallah Allah curahkan rahmatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والله من وجهها من جانب سيئات الرحمن بأن الله تعالى يقول الصلاة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك الجنة وعافيك وصحبك والنار اللهم لك أبو الكريم وصحبه الأخوة والوالدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين سنة برحمتك يا الراحمين رب العالمين إنا سنة الآخرة وسنة الآخرة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الله